Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami dari ayat 21 nih sampai 23 nih? Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu jemaat orang percaya dimanapun yang ada dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, puji Tuhan ya, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Seluruh firman Tuhan itu luar biasa, dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa firman Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara? Karena yang mengilhamkan firman itu adalah Roh Kudus, ya. Tidak ada hamba Tuhan, ya, apalagi penulis-penulis Alkitab, mereka berbicara dengan kehendak mereka sendiri. Tapi semua mereka itu, saudara-saudara, bicara dengan dorongan Roh Kudus, ya. Kalau kita bandingkan dengan data lain, dalam 2 Petrus pasal 1 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, ya. Karena di bagian lain Alkitab bilang apa? Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi langkah-langkah hidupku. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lalu ayat 20 sebagai data pembanding tentang betapa luar biasanya firman, Petrus bilang begini, yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kenapa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara-saudara, mungkin pokok pikiran yang mau saya sampaikan pada pagi ini adalah seputar betapa luar biasanya firman Allah. Ya, saya hari ini tidak melanjutkan surat Petrus. Seharusnya saya bahas 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan seterusnya. Tapi pada pagi ini ada alasan khusus kenapa saya memilih menyoroti nats pembuka kita, yaitu Matius pasal 7. Ayat 21 sampai ayat 23, saudara-saudara. Nah, sepanjang khotbah ini nanti saudara akan tahu salah satu alasan khusus. Nah, untuk mengantar kita kepada alasan khusus yang mau saya seberangkan pada saat ini, tentunya tidak lepas dari fenomena hari-hari ini ya. Ada begitu banyak ajaran sesat, yang dari luar maupun yang dari dalam, dan sasaran dari ajaran-ajaran sesat itu diajarkan, dijalankan, itu adalah supaya menggoncangkan iman orang-orang Kristen. Nah, perlu saya kasih tahu bahwa Alkitab kita atau firman Tuhan yang luar biasa ini, yang tadi kita sudah baca bahwa ini tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah.
Nah, ini adalah buku yang paling jujur ya. Buku yang paling belak-belakan, buku yang paling terbuka, buku yang paling jelas, terang benderang. Apapun disampaikan secara jujur, secara gamblang. Entah itu kelebihan, entah itu kekurangan, entah itu peristiwa-peristiwa yang memuliakan Allah, entah itu peristiwa-peristiwa yang menyakiti Tuhan, memalukan nama Tuhan. Semua ada. Misalnya, kelebihan tokoh-tokoh Alkitab diceritakan begitu jelas. Tapi kelemahan tokoh-tokoh Alkitab tidak disembunyikan. Ya, semua akibat dari mentaati perintah Allah dibukakan begitu jelas. Ya, seperti ayat bilang, tetapi jikalau kamu mencari kerajaan Allah lebih dahulu dengan kebenarannya, maka semua kebutuhan kita ditambahkan. Itu ada. Tapi sebaliknya juga ada ayat mengatakan bahwa kalau kamu melawan firman Allah, yang kamu dapat bukan berkat, tapi kutuk. Atau firman Allah, gitu. Saudara pasti ngerti maksud saya, tapi sekarang pura-pura nggak mengerti. Saya Silakan. mengerti, Pak. Saya sangat mengerti. Cuman saya cuma pengen Iya. Bapak jujur atau tidak mengkoreksi pernyataan Bapak di awal bahwa apapun yang masuk dalam sini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah, gitu. Silakan, Pak. Saya tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1, ayat Baik. 2, ayat 3 dan seterusnya begitu. Silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan, Pak? Silakan. Bukan. Silakan. Nah, itu sudah kontradiksi lagi dengan pernyataan Bapak. Apa yang sudah masuk ke dalam sini itu adalah firman Allah. Makanya Sekarang itu Bapak bilang ada. bukan, saya belum bilang. Silakan, Oke, Pak. oke. Jadi itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak sendiri. Oke, perikop Bapak mau bilang bukan, silakan, nggak apa-apa. Giliran 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapak berani bilang bukan, saya hargain, Pak. Itu bukan firman Allah. Ya. Berarti itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak sebelumnya bahwa apa yang sudah masuk ke dalam Bible ini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Silakan, Pak. Sekarang yang dimaksudkan dengan Alkitab itu yang mana? Ya, kita tidak punya Alkitab aslinya karena itu sudah hilang, dan manuskrip memang sudah mengandung kesalahan dan ada penambahan-penambahan. Tapi dengan membandingkan manuskrip dengan manuskrip, kita bisa tahu mana yang penambahan dan mana yang bukan. Dan biasanya dalam Alkitab kita ini diberikan tanda kurung tegak, maka itu dianggap tidak asli. Dan 1 Yohanes 5 ayat 7 termasuk di sana. Satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti. Jadi kadang-kadang harus dipilih arti ini, kadang-kadang harus dipilih arti yang itu. Silakan. Kalau arti kata betulah apa bahasa Yunaninya? Silakan. Saya tidak tahu. Perawan, Pak. Perawan. Ya sudah, perawan. Kenapa hak almah yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan, Pak? Itu adalah bukti bahwa Septuaginta itu sudah dirubah-rubah oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, sampai Hesisius, sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini mohon maaf ya, bukan saya ngajarin ya Pak Budi ya. Ya. Tapi itu saya bisa pertanggungjawabkan datanya dari mana. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Yang dulunya Kristen, mengaku Kristen, lalu pindah menjadi mu'alaf, lalu mereka mulai menyerang Kristen. Nah, ya, salah satu yang sangat ngotot hari-hari ini adalah saudara Donditan ya. Saya nonton video Donditan. Nah, ini yang membuat latar belakang kenapa saya membahas Matius pasal 7. Itu rame di sosial media, saudara-saudara. Donditan itu ternyata dia suka membimbing kawan-kawannya yang dia kan mantan Kristen, dan dia triknya adalah menjaga hubungan baik dengan agama Kristen ya. Lalu dia tahu agama-agama Kristen yang mungkin jarang gereja, jarang baca Alkitab ya. Kalau sudah jarang gereja, jarang baca Alkitab, maka pemahamannya pun pasti parah. Di situ dia mulai ajak bicara, aduh banyak sekali, dan saya tiap kali khotbah kalau ada kesempatan saya tayangkan ya videonya.
Dan nanti video ini saya akan gabungkan dengan video itu. Dan dalam video itu, saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dia buka ayat ini. Dia bilang, tolong buka Matius 7, ya kan? 21, 23, dia kayak pakar gitu loh. Nah, minta maaf, kita punya orang Kristen yang ngawur, yang tidak baca Alkitab. Ini juga iya-iya aja gitu. Akhirnya buka, baca. Bacanya kan begini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lanjut lagi, hanya baca toh. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Baca lagi, akhirnya baca 23. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya kan? Langsung dia tanya di ini perempuan satu yang nanti di video itu, dia tanya di perempuan itu, yang memanggil Yesus Tuhan orang apa? Kristen. Ya, ini satu kan Kristen. Yang suka bikin mujizat dalam nama Yesus orang apa? Kristen. Yang suka usir setan dalam nama Yesus orang apa? Kristen. Yang bernubuat dalam nama Yesus orang apa? Kristen. Yesus bilang mereka kemana? Neraka. Aduh, itu tuh saya nonton langsung, saya langsung emosi sebenarnya. Saya pasti emosi, saya tidak bisa tutup omong kosong bilang. Saya jengkel, langsung saya berpikir, ini kesempatan pas khotbah di radio. Di radio saya seharusnya bahas 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan seterusnya. Tapi akhirnya karena nonton video itu, saya harus khotbah itu untuk menanggapi dan mau kasih tahu yang pertama, Donditan dipakai setan. Itu sudah pasti. Jadi saya memang sengaja omong ini supaya Dondi dengar. Kamu dipakai setan, Donditan, ya. Dasar bahwa kamu dipakai setan, yang pertama, karena seperti setan kutip ayat dan membengkokkan ayat, begitu juga kamu CSS Donditan yang dipakai setan. Kalau dulu di Kejadian 3 Donditan, setan pakai ular. Sekarang kau jangan pikir kau hebat. Setan tidak pakai ular lagi, setan pakai kamu, ya kan? Karena sebagaimana setan kutip ayat lalu menipu Hawa dengan tujuan menjatuhkan Hawa, sekarang Donditan, setan pakai kamu untuk membengkokkan ajaran Alkitab. Sebagaimana setan itu adalah malaikat yang telah diusir karena dosa, tinggalkan surga. Kau juga dulu Kristen, tinggalkan Kristen sekarang, ya. Jadi mirip sekali gitu ya. Satu tinggalkan surga, satu tinggalkan gereja. Nah, kalau kita lihat dari begini, supaya maksud saya gini, saya akan tetap bilang kau setan. Kamu kenapa saya bilang kau setan? Persis, hanya setan yang kutip kitab suci kami, lalu ditafsir semau dia. Padahal dari awal khotbah ini saya sudah buka 2 Petrus 1 ayat 19-21 yang mengatakan bahwa tidak bisa kitab suci kami orang Kristen Injil kekal ini ditafsir secara bodoh, ditafsir secara ngawur, ditafsir seenak maumu saja. Tidak bisa begitu, ya. Jadi kau jangan kutip Matius 7. Dan bukan cuma kau, semua orang yang kutip ayat ini lalu pemahamannya seperti Anda, entah dari siapa Anda belajar, kau dengar, kalian semua setan punya anak. Begitu, ya. Saya pendeta Mel Atok yang omong, dan saya tidak akan berhenti omong kecuali kalian stop mengutak-atik kitab suci kami. Begitu, ya. Jadi Donditan, anak setan, dipakai setan. Kau dengar bahwa ayat ini tidak bermaksud demikian, ya. Ayat ini bukan berarti kalau orang panggil Yesus Tuhan, lalu orangnya masuk neraka. Salah. Justru yang mengaku Yesus Tuhan itu masuk surga. Nanti saya jelaskan kenapa orang-orang ini berseru kepada nama Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus, bikin mujizat demi nama Tuhan Yesus, usir setan demi nama Tuhan Yesus, tapi mereka kemudian masuk neraka. Nanti saya jelaskan. Bukan itu maksudnya. Dan buat si orang Kristen yang
gampang dibodohi itu, saya kasihan. Kok kalian tidak dituntun oleh pendeta-pendeta yang belajar berdoa mengajarkan kebenaran? Kok dituntun oleh mantan Kristen yang tinggalkan Kristen lalu belajar Alkitab untuk menghantam Alkitab dengan otaknya yang sudah terkontaminasi oleh setan itu. Nah, ini saya perlu jelaskan ya. Jadi wajib orang Kristen itu syarat masuk surga ya harus panggil Yesus Tuhan. Dasarnya terlalu banyak ya. Saya buka dulu. Yang pertama saya tunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan semua orang. Nah, setan ini tidak mau orang selamat. Makanya setan berusaha munculkan orang-orang kayak Donditan ini. Walaupun sangat mudah dipatahkan. Hanya Kristen tidak belajar Alkitab yang anggap dia hebat. Hanya Kristen yang pemalas gereja yang anggap dia hebat. Atau Kristen yang bergereja tapi di gerejanya tidak menekankan Injil, yang menganggap orang-orang kayak Donditan, Zakir Naik, Ahmad Kainama, atau penyesat-penyesat lain dianggap hebat ketika bicara Alkitab. Padahal minta maaf itu penipu, pembohong semua. Harusnya saya tidak usah pakai kata minta maaf ya, tapi sudah kebiasaan. Harusnya dalam pembelaan iman tidak usah pakai, saya lagi latihan ya. Ya, jadi tidak usah pakai kata minta maaf sebenarnya ya. Kisah pasal 10 ya, ayat 36 dikatakan itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ya, perhatikan. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Dengar garis bawah ini. Oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, ini yang setan sedang serang. Salah satu kebenaran mutlak yang sedang setan serang adalah ini. Apakah bisa runtuh? Tidak bisa runtuh. Tidak bisa. Apakah bisa menggoncangkan orang-orang yang sungguh percaya kepada dia? Tidak akan bisa. Hanya orang-orang munafik, orang-orang Kristen palsu yang akan tergoncang. Dan salah satu Kristen palsu itu, ya, salah dua lah. Donditan dan Ahmad Kainama itu, Ustadz Ahmad Kainama, itu mantan Kristen semua. Dan itu adalah dulunya Kristen palsu, pembohong, omong kosong. Mereka adalah serigala-serigala berbulu domba yang pernah ada di Kristen, tapi puji Tuhan sudah keluar. Mereka pikir mereka keluar bisa serang Kristen seenaknya. Lu salah tempat. Banyak pembela iman, saya ini hanya salah satu saja. Terlalu banyak yang luar biasa itu ya. Saya salah satu yang memang mau belajar dan mau hantam kalian. Begitu. Saya tidak akan biarkan enak saja kau omong-omong ayat kami dengan tafsiran yang kacau balau. Ya. Hanya dengan berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, orang bisa selamat. Tanpa itu tidak bisa. Ya, Roma pasalnya yang ke-10. Mari kita lihat. Ini menarik sekali nih. Mulai ayat 9. Ini ayat bilang apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Syarat keselamatan apa? Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Lalu ayat 10 bilang apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan ingat, semua yang percaya dia, Anda tidak akan dipermalukan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Jadi kalau ada yang mempermalukan kami, kau salah, kami tidak akan dipermalukan. Allah di sorga tidak akan tinggal diam. Dia akan bangkitkan orang-orang yang tidak akan berkhotbah cari aman saja, tapi kami akan khotbah untuk hantam setan. Setan punya alat seperti Donditan dan lain-lain. Ya, kamu dipakai setan. Kamu jangan pikir kamu hebat. Ya, saya akan berhenti ngomong ini kalau kau tidak ganggu kitab suci kami. Karena yang ganggu kitab suci Kristen hanya setan dan alat-alatnya. Itu sudah terbukti di kitab suci kami. Kami ngomong dengan dasar yang jelas. Ya. Jadi saudara-saudara harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya kami beritakan, ya. Kalau orang-orang kayak mereka ya sulit kita harap mereka kembali ke Kristen, kecuali Tuhan mau pilih. Tapi kebanyakan mereka memang sudah ketahuan bahwa itu memang alat-alat setan. Ya, dan saya lihat kayaknya memang pasti masuk neraka. Ya, kecuali ya saya nama terbatas toh. Saya terbatas, tapi kalau Tuhan mau selamatkan apa boleh buat. Tetapi terserah Tuhan lah. Tapi faktanya kayak mereka-mereka itu, bahkan doa Yesus sendiri, Yesus bilang apa? Ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa itu Yesus doa bagi yang tidak tahu. Tapi yang sudah tahu sok pakar Alkitab, tapi membengkokkan Alkitab, waduh, itu tahu berarti tidak masuk dalam doa itu. Ya, yang Yesus berdoa, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka mau tanya ke masalah Quran juga saya jawab. Saya jawab sebisa saya. Saya bilang sama orang yang datang sini rata-rata juga apa? Kalau yang kalian tanya, saya nggak tahu jawabannya, saya akan terus terang bilang saya nggak tahu dan saya nanti akan cari tahu. Setelah saya cari tahu, kalau saya sudah tahu nanti saya kasih tahu. Ada juga orang Kristen yang nggak mau datang, tapi maunya debat di WA. Banyak gitu. Ya, saya nggak mau ngelayanin yang debat di WA. Oke? Kalau mau datang aja saya bilang gini, datang aja. Bahkan nih ya, dia ngajakin debat di WA. Saya bilang, Pak, Bapak datang aja ke tempat saya. Dia bilang apa? Saya orang nggak punya katanya. Saya orang biasa aja, saya orang nggak punya. Pak, Bapak rumahnya di mana? Saya tanya. Oke, di kota ini. Pak, saya ongkosin. Sampai gua ongkosin. Coba, Jom. Ada yang ngambil? Nanti dia bilang kamu datang habis lebaran. Sampai gua ongkosin. Silakan datang ke tempat saya. Ongkosnya berapa, saya ongkosin. Sampai gua gituin. Coba. Andre Tunggal kalau nggak punya ongkos ke tempat gua ongkosin. Tapi Ferdinand kemarin nggak ada ongkos untuk bikin acara debat, lu nggak ongkosin gue? Nah, kemarin kan akhirnya kan si Jesslyn waktu main ke sini, dia bilang, ayo kebetulan yang punya restoran Long Feng Tang juga datang ke sini. Dia restoran apa? Long Feng Tang. Oh, Long Feng Tang tuh tahu. Yang punya restoran Long Feng Tang juga menyediakan tempatnya kalau mau debat offline ya, bukan online ya. Jadi Jesslyn juga berani, ayo silakan debat sama Ferdinand. Disediakan tempat di Long Feng Tang, makan minum gratis, dapat transport. Coba kurang apa sih? Hah? Kurang apa coba? Iya. Kan cuma tinggal bawa nyali sama ilmu gitu doang. Kadang ilmu nggak ada kok, nyali aja nggak apa-apa lah ya. Paling malu sendiri. Ya nggak apa-apa. Gini, kalau yang mau debat offline silahkan datang. Kalau saya target saya tuh pendeta, bukan evangelis kayak Ferdinand itu. Evangelis bukan sih? Enggak. Bukan ya? Bahkan sama anak sekolah minggu kalah kok. Oh gitu ya? Iya, masa dia nggak tahu kalau Yesus nggak mengetahui hari kiamat? Bahkan Lukas 1 pun dia nggak tahu ayatnya apa. Oh gitu. Oh, terus kayak gitu mau nantang saya debat gitu? Nantang ngebacot, bukan nantang debat mungkin. Nah itulah, makanya kalau saya makanya maunya debat sama pendeta. Kenapa? Karena saya menganggap pendeta kan orang yang sudah berpendidikan. Maksudnya dalam hal ini pendidikan teologi. Betul. Gitu loh. Saya maunya begitu supaya saya juga bisa adu dokumen sama pendeta-pendeta itu, bukan cuma adu asumsi. Saya nggak mau adu asumsi. Karena gini ya, ini mohon maaf. Kalau tadi Andre Tunggal menuduh saya juga mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, tolong dipelajarin lagi tindakan-tindakan saya. Pernah nggak saya door to door ke rumah orang-orang Kristen? Pernah nggak? Belum. Nah, sekarang saya balikin, ada nggak orang Kristen yang door to door ngetok orang Islam? Kemarin saya kasih nampak Risuli Lubis masuk rumah orang belum diizinkan main masuk langsung. Nah, itu kalau sebenarnya kalau menurut undang-undang masuk ke pekarangan orang aja bisa penjara. Betul. Ya, itu untuk masalah yang di KUHP. Kalau mengenai mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu diatur di keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79. Baca bab 3 pasal 4. Nggak usah datang ketok-ketok ke rumah orang, ngasih brosur aja nggak boleh. Ngasih brosur juga nggak boleh. Ngasih brosur, pamflet aja nggak boleh. Bantuan, makanan, segala macam sembako tuh nggak boleh. Tunggu lu, ngasih sembako nggak boleh kok? Nggak boleh. Kalau dalam konteks mensiarkan agama ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kasih bantuan dengan kata-kata ini dari gereja gitu, itu nggak apa-apa. Ya dalam rangka apa? Dalam bantuan, misalnya kena bencana gitu. Ya udah, tapi jangan ngajak kebaktian, jangan ngajak nyanyi-nyanyi. Ngajak doa juga nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sudah ranahnya ada bawa-bawa masalah
peribadatan. Ya Nggak, itu kalau boleh juga. kalau yang kita temuin di ini ya lapangan ya, mereka nggak siarkan. Ya, cuman begitu dibantu, mereka bilang kita doain nih dalam nama Tuhan mereka tuh. Nah, itu gimana Go? Kalau sudah doa berarti ranahnya udah ibadah kan? Ya nggak boleh juga. Oh, itu nggak boleh ya? Iya dong. Karena mereka bilang loh, kan saya tanya dulu sama orangnya, mau nggak saya doain? Karena yang nerima bantuan ini Kenapa mesti segan. nanya? Kenapa mesti nanya? Kalau nanya berarti kan dia sebenarnya udah tahu bahwa itu nggak boleh. Nah, berarti kan orang-orang yang memberikan bantuan itu mereka berpikir bahwa orang-orang yang diberi bantuan itu tidak tahu ada aturan seperti itu. Ya mungkin supaya ini kalau ada terjadi apa-apa, dia ada alasan nih orangnya mau kok. Tapi tetap aja yang menawarkan juga dia tahu itu nggak boleh, tapi kenapa ditawarkan? Berarti dia berpikir bahwa orang yang ditawarkan tidak tahu. Kalau mau kasih bantuan, kenapa nggak kasih bantuan aja sih? Kenapa mesti harus doa-doain sih? Biar keren kok. Oh iya. Mana tahu tiba-tiba dijamah kan gitu kan. Setelah didoakan dijamah. Jadi kita udah tahu lah motivasi mereka, kita udah tahu. Jadi ya nggak usah pakai pura-pura dan segala macam. Aturan dibuatkan untuk apa? Untuk keharmonisan umat beragama di Indonesia. Kita nggak pernah ketok-ketok rumah orang Kristen, ayo masuk Islam, ngapain begitu? Enggak. Kita tahu aturan. Orang Kristen juga tahu aturan, tapi mereka tetap sengaja melanggar. Kenapa? Karena mereka butuh umat Islam untuk jadi umat mereka. Karena memang ada perintahnya di kitab mereka, yang mana itu ayat tidak asli. Loh memang. Dipertegas, ayatnya tidak asli. Lah memang ada amanat agung katanya. Betul. Yang disebut perintah untuk mengkristenkan semua orang. Memuridkan, Nah, menjadikan semua orang murid. Semua bangsa murid Yesus atau orang Iya. Kristen. Tapi ayat itu ayat palsu atau ayat sisipan. Ayat sisipan Gereja Romawi di abad kedua. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong banyak yang ngomong buku-buku itu. Yang ngomong bahkan Katolik Ensiklopedia juga ngomong. Britannica Ensiklopedia juga ngomong. Komentari-komentari Bible juga banyak yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Kalau mau buktikan nanti saya bisa tunjukkan semuanya. Bahkan buku kekristenan sendiri ini Gospel juga ngomong itu bukan perkataan Yesus.